Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang teori jaringan. Apa sih definisi dari teori jaringan itu? Kita akan pelajari mulai dari definisinya terlebih dahulu. Teori jaringan atau biasa disebut jaringan kerja itu merupakan salah satu dalam analisis teknik dari OR sendiri yang berhubungan dengan manajemen proyek. Jadi kalau kita berbicara masalah proyek itu bisa dikatakan sebagai satu kombinasi kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan, ya, yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas itu dapat diselesaikan. Artinya misalkan kita akan menyelesaikan kegiatan B, tidak bisa dimulai mungkin jika kegiatan A belum selesai, seperti itu. Nah, urutan kegiatan-kegiatan tersebut ini dilakukan secara logis, yaitu mulai dari pelaksanaan satu kegiatan sampai dengan kegiatan lainnya itu diselesaikan. Ya. Nah, teknis analisis jaringan kerja ini dikembangkan dan dipergunakan dalam perencanaan, penjadwalan, dan juga pengendalian proyek. Ada 3 teknik yang kita nanti akan pelajari. Shortest path, metode jalur kritis atau critical path method atau biasa disebut dengan CPM, dan metode PART, itu Project Evaluation and Review Technique. Dari ketiga ini yang sering sekali digunakan adalah metode CPM dan PART. Ya. Nah, diagram jaringan kerja ini mempunyai 2 peranan. Peranan yang pertama yaitu perencanaan proyek dan evaluasi secara grafik dari kegiatan satu proyek. Nah, oleh sebab itu diagram jaringan kerja ini harus mampu memberikan gambaran tentang apa? Tentang yang pertama, hubungan antar komponen kegiatan dengan kegiatan yang lain. Yang kedua, arus operasi mulai dari awal sampai juga berakhirnya proyek tersebut, ya. Nah, ada beberapa diagram, ya, ada beberapa lambang yang digunakan dalam diagram jaringan kerja ini. Yang pertama, anak panahnya. Anak panah ini menyatakan kegiatan dengan ketentuan panjang dan arah anak panah itu tidak mempunyai arti khusus. Jadi panjangnya itu tidak mempunyai arti khusus, ya. Pangkal dan ujung panah anak ini menerangkan kegiatan mulai dan berakhirnya. Kalau arah ke kanan berarti positif. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, lingkaran kecil atau node ini dalam diagram jaringan kerja menyatakan kejadian atau peristiwa. Nah, kejadian ini diartikan sebagai awal atau akhir dari beberapa kegiatan. Umumnya biasanya diberikan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, kegiatan-kegiatannya. Nah, dalam kegiatan itu juga terdiri dari aktivitas, nanti kita akan pelajari. Oke. Anak panah putus-putus, kalau tadi ada anak panah garis lurus, itu menyatakan arahnya, menyatakan kegiatannya atau aktivitasnya. Nah, ini anak panah putus-putus ini menyatakan kegiatan semu atau dummy. Dummy ini digunakan sebagai apa? Sebagai pemberitahuan bahwa terjadi perpindahan dari satu kejadian dengan kejadian lain pada saat yang bersamaan. Itu nanti kita akan jelaskan pada contohnya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya, ya. Contohnya, dalam diagram yang pertama artinya adalah kegiatan B, ya, atau aktivitas B di sini, kegiatan atau aktivitas 1, 2, 3 ini kejadian, ya. Kegiatan B ini bisa dimulai ketika kegiatan A sudah selesai, artinya ini berurutan kegiatannya. B bisa diselesaikan ketika A sudah selesai, ya. Nah, pada yang kedua, ini kegiatan C, ya, kegiatan C di sini di C, ya, di sini C. Nah, C ini hanya dapat dimulai setelah kegiatan A dan B sudah selesai. Jadi C di sini ini bisa dimulai ketika A dan B sudah selesai, ya. Nah, kalau bedanya gambar pertama dan kedua adalah kalau pertama ini B itu bisa dimulai ketika A sudah selesai, tetapi kalau di gambar yang kedua ini A dan B ini sebenarnya bisa dimulai pada waktu yang bersamaan atau tidak saling menunggu. Misalkan
A dan B ini dimulai pada minggu kedua, sama-sama di minggu kedua. Atau bisa jadi A dimulai di minggu pertama dan B dimulai di minggu kedua. Itu bisa terjadi. Tidak harus saling menunggu selesai terlebih dahulu. Tetapi C ini bisa dimulai ketika A dan B sudah selesai keduanya. Ya. Oke, kita next. Nah, kalau ini C dan D, ini kita bisa mulai ketika A dan B sudah berakhir. C dan D ini kita bisa mulai ketika A dan B sudah berakhir, sama-sama sudah berakhir. Jadi C dan D ini juga bisa dimulai dalam waktu yang bersamaan atau tidak saling menunggu. D harus memulai dulu ketika C sudah selesai. Tidak harus seperti itu. Tetapi yang jelas harus menunggu A dan B selesai terlebih dahulu. Nah, inilah yang dinamakan dengan dummy. Ya, contohnya seperti ini. Kegiatan C ini bisa kita mulai ketika A dan D sudah selesai. Tetapi sebenarnya ada juga kegiatan lain yang mendahului kegiatan C, yaitu kegiatan B. Ada kegiatan B di sini, ya, yang sama-sama mendahului atau sama-sama harus ditunggu ketika kegiatan C itu sudah selesai seperti itu. Nah, C di sini, C ini sebenarnya juga tidak hanya menunggu A selesai, tapi juga menunggu kegiatan B selesai terlebih dahulu. Ya, begitu juga nih di sini D. Sebenarnya D ini tidak hanya menunggu B selesai saja, tetapi juga harus menunggu kegiatan A selesai juga. Begitu juga C. C ini bisa dimulai ketika kegiatan A selesai. Artinya, kegiatan C dan D ini, ya, kegiatan C dan D ini bisa dimulai ketika kegiatan A sudah selesai. Tetapi beda antara C dan D. C dia hanya menunggu kegiatan A saja. Tetapi D ini harus menunggu A dan B selesai. Ya, ini juga tadi sama. Ya, ini sama. Nah, ini yang salah. Ini harusnya kita pecah menjadi dua. Karena ini merupakan dua kegiatan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menuliskan dalam satu anak panah A, B itu tidak bisa. Kita harus memecah menjadi A atau B. Ya. Tiap kejadian selain kode berupa huruf besar juga boleh diberi kode I atau J. Ya. Ini nomor kejadian awal kegiatan dan J ini nomor kegiatan akhir. Nah, kita masuk yang pertama. Ya, teknik yang pertama yaitu shortest path. Macam-macam shortest path. Shortest path ini dapat dibedakan menjadi single source, ya, atau single destination, atau single pair, atau all pair. Nah, yang kita akan pelajari di sini adalah shortest path single-nya. Ya, shortest path single-nya di sini. Kita langsung masuk saja di sini, ya. Tentukan shortest path dari A ke setiap V pada graf G berikut. Jadi, jarak antara A ke B itu 10. Ya, A ke B itu 10. A ke C itu 7. A ke E itu berarti berapa? 7 ditambah 8 dan seterusnya. Kita harus mencari nilai jarak masing-masing di sini untuk menentukan jalurnya. Ya, kalau di sini kita menentukan shortest path-nya atau jarak terpendeknya seperti itu. Ya. Nah, spinning tree ini atau shortest path ini kita mulai dari inisialisasi S atau sumber. Ya. Dimulai dari ujung A. Kita mulai dari A. Pasti dimulai dari A. Karena memang sebenarnya kita belum tahu ya DA-nya di berapa, DB ini berapa, DC ini berapa, DD ini berapa, dan DE ini berapa. Nah, karena semua ini kita belum ketahui, kita mulai atau kita asumsikan bahwa DA di sini dimulai dari 0. Ya. Maka DA ini diberi nilai 0 untuk semua. Jadi I di sini, endpoint-nya di sini adalah A.
Dan J-nya ini kita bisa A ini ke C, A ini ke E, A ini ke D, atau dan seterusnya. Ya, nah ini kita lihat. B, C, D, A ke B itu adalah 10. A ke C itu adalah 7. Ya, dan A ke E itu adalah 15. A ke D, dia tidak ada hubungannya ya, tidak ada arahnya. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari C. DA, kita akan mencari DC-nya. Kalau A ke C itu 7, ya, A ke C itu 7, A ke E tadi 7 ditambah 8. Ya, saya akan tulis di sini. P, A ke C itu sama dengan 7, ya. A ke C itu 7, oke. P, A ke B itu sama dengan 10, ya. P, berarti A ke E itu sama dengan A ke E itu sama dengan A ke C dulu, ya, A ke C dulu ditambah C ke E. Atau di sini 7 plus 8 sama dengan 15. Nah, dari sini kita lihat bahwa jarak yang terdekat itu adalah A ke C, 7. Sehingga jarak yang terdekat ini yang kita ambil terlebih dahulu. Sehingga kita temukan bahwa jarak yang kedua yang kita ketahui atau kita temukan adalah DC ini. DC ini kita dapatkan 7. Jadi DC ini kita dapatkan 7 dari yang terkecil di sini. Oke, kita lanjut. Kita akan mencari DE, DD, DB. Oke. Kita lanjut ke sini. Nah, sekarang kita akan lihat A ke B tadi 10, A ke E tadi 15. Nah, P, C ke B itu kita dapatkan ini bukan 22 tetapi 21 ya. Jadi P, C ke B, P, C ke B itu sama dengan DC. DC ditambah C ke B, ya. Berarti di sini tadi DC-nya adalah 7 ditambah C ke B itu C ke sini 9 ya. 9 ditambah 5 ke sininya 5. 9. Jadi tadi jarak atau anak panahnya itu tidak, panjang pendeknya itu tidak memiliki arti apapun. 9 plus 5 sama dengan, ya, ini ke sini 9, ya. Ini ke sini itu 5. 5 sama dengan 21. Oke. Selanjutnya kita lihat PC dari DC karena kita tadi ketahui DC ya, selain DA. Jadi kita cari P berapa C ke E. Jarak C ke E. Jadi di sini PC ke E itu DC tadi DC ditambah C ke E. Jadi kita dapatkan 7 ditambah C ke E 8 sama dengan 15. Ya. Selanjutnya P C ke D. Berarti jarak DC ya, DC ditambah C ke D. C ke D tadi ternyata C ke D ini jaraknya adalah 2. Berarti ini ya, ini kita
tulis di sini 7 ditambah 2 sama dengan 9. Terus kita lihat lagi PC ke E, PC ke D, PC ke B. Nah, dari sini ternyata yang paling kecil adalah C ke D. Sehingga kita dapatkan selanjutnya adalah jarak yang D. D ke D ini, 9. Oke ya, kita berarti sudah dapatkan DA, DC, dan DD. Oke. Selanjutnya kita akan cari DB atau DA. DB itu kita dapatkan dari PA ke B. Ya, PA ke B tadi, DA-nya adalah DA ya, berarti DA kita hitung dulu ditambah A ke B. DA-nya tadi adalah 0 ditambah A ke B. A ke B itu adalah 10. Berarti di A ke B 10. Ya. Selanjutnya P kita bisa hitung juga P D ke B. Ya, DD tadi berapa ya? DD ditambah D ke B. DD-nya tadi itu kita dapatkan 9 ya, ditambah 6. Berarti 15. Oke. Dan P nah, kita bisa menghitung juga dari DD itu, kita akan bandingkan apakah kita akan memilih DB dulu atau DE. Kan seperti itu, kita akan menentukan DB dulu atau DE. Karena kita sudah mendapatkan jarak DD tadi juga, berarti kita bisa menghitung PD ke E. PD ke E. Itu berarti dari DD, ya, DD ditambah PD ke E. Oke. Berarti di sini DD itu kita dapatkan 9 tadi ditambah D ke E itu 4. Berarti sama dengan 13. Ya. Tuh. Nah, dari situ kita lihat atau PA ke E. PA ke E karena E ini juga ada hubungannya dari A ya. Ini langsung ke sini 15 berarti A ke E itu kita juga bisa hitung PA ke E itu kita juga bisa hitung dari D A ditambah A ke E. Jadi di sini 0 ditambah 15 sama dengan 15. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa kita lihat jarak antara A ke B itu 10, D ke B itu 15, D ke E itu 13, dan A ke E 15. Berarti jarak yang terpendek adalah A ke B. Sehingga kita temukan terlebih dahulu D ke B-nya atau jarak D-nya ini 10. Nah, selanjutnya kita akan cari jarak D ke E tadi. D ke E tadi kita bisa dapatkan dari D ke B ya, D ke B. D ke B tadi berarti 9 ditambah bentar. Kita bisa dapatkan D E ini dari D ke E. D ke E tadi kita dapatkan 9 ditambah 4, 13. Dan A ke E. Dua pilihan ya, A ke E. 0 ditambah 5, 15. Nah, dari dua pilihan ini, untuk menentukan nilai DE, kita dapatkan yang jarak, kita ambil dari jarak terdekat D dulu. D ke E berarti kita dapatkan DE-nya itu 13. Nah, kita sudah mendapatkan jarak masing-masing atau masing-masing grab A, B, C, D, dan E. Nah, shortest path ini, ya, hanya untuk menentukan jarak. Shortest path ini hanya untuk menentukan jarak masing-masing yang terdekat itu lewat mana, seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan teknik analisis yang kedua, yaitu critical path method. Nah, dalam critical path method
Ini kita bisa menyelesaikan persoalan jaringan kerja lebih rinci lagi dengan metode jalur kritis. Jadi kalau tadi kita hanya menentukan jaraknya, jarak destination-nya saja, kalau di sini kita bisa menentukan, bisa mengetahui rincian kegiatannya. Rincian kegiatannya itu mana yang bisa molor, artinya mana kegiatan atau aktivitas yang tidak termasuk jalur kritis, sehingga mungkin kita bisa molor lah di situ, atau mana kegiatan yang termasuk dengan kegiatan atau aktivitas jalur kritis, ya. Ini jalur kritis itu, dalam aktivitas itu kita tidak bisa molor, artinya, waktunya sangat ketat di situ ya. Ini saya hapus dulu. Nah, contohnya adalah ada kegiatan-kegiatan yang dia itu saling berurutan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan planning. Kita beri kode A. Kegiatan planning ini, ya, kegiatan yang mendahului tidak ada. Karena ini merupakan kegiatan yang pertama. Waktu yang dibutuhkan adalah 10 minggu. Waktu yang dibutuhkan adalah 10 minggu. Setelah planning selesai, setelah planning selesai di sini, kita bisa melakukan pemesanan mesin. Ya, kita berikan kode 2. Waktu yang dibutuhkan untuk memesan mesin itu adalah 2 minggu. Planning pemesanan mesin tidak dapat dilakukan jika belum selesai planning. Yang ketiga adalah menyesuaikan mesin. C. Ini kita lakukan ketika sudah menyelesaikan pemesanan mesin ya, atau mesin sudah datang lah. Nah, kegiatan yang mendahului adalah 8. Waktu yang digunakan 8 minggu. Yang keempat adalah pesan material untuk rangka. Material untuk rangka itu kita bisa pesan ketika kita sudah melakukan planning tadi. Kita planning berapa material untuk rangka yang harus kita pesan. Jadi pemesanan material untuk rangka ini kegiatan yang mendahului bukan C tetapi A. Waktunya adalah 4 minggu. Ya, bukan C. Sekali lagi bukan C tetapi A. Membuat rangka di sini. Membuat rangka di sini kita berikan kode E. Nah, rangka ini bisa kita buat ketika material untuk rangka sudah kita pesan. Berarti kegiatan E ini kita bisa pesan ketika D sudah selesai. Finishing rangka. Ini kita bisa selesai, betul ya, kita sudah bisa selesaikan ketika memesan mesin dan membuat rangka itu sudah selesai, sudah kita lakukan. Waktunya 1 minggu. Dan pasang mesin pada rangka steel atau kodenya G ini kita bisa lakukan ketika penyesuaian mesin dan finishing rangka sudah selesai. Waktunya adalah 5 minggu. Bagaimana bentuk atau jaringan kerjanya? Ya, dari kode-kode ini kita bisa gambarkan menjadi bentuk jaringan kerjanya. Kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, 4 dan seterusnya. Tadi kegiatan A, ya, kegiatan A di sini ini adalah merencanakan mesin. Merencanakan mesin ya. Waktu yang dibutuhkan adalah 10 minggu. Jadi di sini ini adalah aktivitasnya, di sini adalah waktunya, menunjukkan waktu. Ini aktivitas A. Yang kedua adalah memesan mesin. Memesan mesin ini dapat dilakukan ketika perencanaan sudah selesai. Waktunya adalah 2 minggu. Apalagi kegiatan yang harus menunggu kegiatan A, atau apalagi aktivitas yang harus menunggu aktivitas A. Ternyata tadi adalah aktivitas D. Aktivitas D, bukan aktivitas C, tetapi aktivitas D. Aktivitas D adalah pemesanan material untuk rangka. Ini waktunya adalah 4 minggu. Jadi pemesanan material itu kita bisa lakukan ketika planning sudah selesai. Jadi D ini tidak menunggu C. Ya. Nah, penyesuaian mesin ini kita bisa lakukan ketika pemesanan mesin sudah dilakukan. Waktunya adalah 8 minggu. Ya. Nah, membuat rangka, ya membuat rangka ini kita harus menunggu B, ya berarti kita harus menunggu pemesanan mesin. Membuat rangka ini, ya
ini kita harus menunggu pemesanan material, betul ya? Berarti gambarnya di sini pemesanan material. Jadi E bisa dilakukan ketika D sudah selesai. Nah, kita lihat di sini ternyata ada dummy di sini. Finishing rangka. Finishing rangka atau F ini. Finishing rangka ini bisa dilakukan ketika ya pembuatan rangka atau E ini selesai dan juga memesan mesin sudah selesai. Nah, karena B ini merupakan aktivitas yang mendahului C dan F, tetapi F ini ada kegiatan yang mendahului lagi, yaitu kegiatan E. Sehingga kan ini kita tidak boleh menggambarkan seperti ini. Ini kita tidak boleh menggambarkan seperti ini, sedangkan di bawahnya ada kegiatan-kegiatan lain. Sehingga di sini kita harus gambarkan dengan dummy. Jadi di sini kita akan hubungkan dengan dummy. Sebenarnya ada aktivitas lain juga yang bersamaan yang dilakukan. Jadi B ini selain F ini mohon maaf, F ini selain menunggu E, dia sebenarnya juga menunggu B. F ini selain menunggu E, dia juga menunggu B. Nah, E ini tetapi sebenarnya kan ada kegiatan yang mendahului yang bersamaan dengan B juga, yaitu D. Ya, sehingga kita tidak bisa menggambarkan seperti ini, tetapi kita menggambarkannya dengan dummy. Ya, selanjutnya kegiatan G ini atau kegiatan pasang mesin pada rangka steel ini bisa dilakukan ketika aktivitas menyesuaikan mesin dan aktivitas finishing rangka sudah selesai. Waktunya adalah 5 minggu. Oke ya. Ini kita baru menggambarkan diagram jaringan kerjanya. Nah, sekarang kita akan memasukkan waktunya untuk menentukan mana yang termasuk aktivitas kritis atau jalur kritis dan mana yang termasuk jalur non kritis ya. Nah, kalian lihat di sini. Ada yang dinamakan dengan WKC atau waktu kejadian paling cepat. Waktu kejadian paling cepat ini dibagi menjadi dua, yaitu waktu mulai cepat ini terjadi pada kejadian yang pertama atau kejadian sebelumnya ya. Dan waktu selesai cepat ini terjadi pada kejadian berikutnya ya. Nah, penggambarannya bagaimana? Kita lihat di sini. Oke, kita lihat sini. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini saja ya. Aktivitas A itu tadi 10. Ya, tadi kan kejadiannya masih belum ada waktunya nih. Ini kan sebenarnya kita akan gambarkan seperti ini. Ya, kita gambarkan di sini aja. Ini ini adalah waktu mulai cepat. Ini adalah waktu selesai cepat. Ya, berarti di sini waktu selesai cepat ini menjadi waktu mulai cepat untuk kejadian kedua, ketiga. Berarti ini waktu mulai cepat, ini waktu selesai cepat. Nah, ini kita akan gambarkan dulu semuanya. Kita akan gambarkan semua di sini. Nah, kita masukkan di sini. Selalu ya, kita asumsikan bahwa proyek itu kan dimulai di minggu ke-0. Berarti waktu mulai cepatnya itu pasti di minggu ke-0. 0, aktivitas A itu 10. Berarti waktu selesai cepatnya 0 ditambah 10 di sini. Artinya di sini adalah 10 minggu. Oke, 10 minggu. Ini 10 ya. Ini adalah 10 minggu. 10 minggu. Nah, dari kejadian 2 ke 3, mulai cepatnya itu 10, aktivitas B itu 2, berarti waktu selesai cepatnya adalah 10 plus 2, 12. Ya, aktivitas atau kejadian 4, maaf. Mulai cepatnya 10,
Aktivitas di 4 berarti di sini adalah 14. Ya, waktu selesai cepatnya 14. Nah, ke kejadian 5. Waktu mulai cepatnya 14, aktivitas E itu ada 3, berarti di sini 17. Ya, 14 tambah 3. Nah, di sini kita akan gunakan atau mulai atau selesai paling cepat yang mana nih? Ya, 12 ditambah 8 itu kan 20. Sedangkan 17 ditambah 1, 18. Kalau logikanya memang kita akan gunakan 18. Seperti itu kan. Tetapi ya, kita lihat apakah benar 18 yang akan kita masukkan. Oke. Ingat, aktivitas G itu kita bisa mulai ya. Kita bisa mulai ketika C dan F sudah selesai. C, kita lihat, C selesai pada minggu ke-12 tambah 8, 20. Sedangkan F itu selesai pada minggu ke-18. Sama saja, G tidak akan bisa selesai ketika C belum selesai. Artinya F itu selesai lebih dahulu. Dan dia menunggu C selesai dulu. Sehingga ini kita baru bisa mulai di minggu ke-20. Tetap kita harus menunggu keduanya selesai karena. Ya. Selanjutnya kejadian 7 ini bisa selesai ketika G sudah selesai. Berarti 20 ditambah 5, 25. Ya. Nah, untuk menentukan mana yang jalur kritis dan tidak, ini kan forwarding ya, artinya kita hitung dari depan ke belakang. Kita akan hitung juga dari belakang ke depan. Kalau tadi waktu selesai cepat, mulai cepat, waktu selesai cepat, berarti di sini kita akan hitung waktu selesai lambat dan mulai lambat. Ya. Kebalikannya. Waktu kejadian paling lambat dan waktu selesai lambat dan waktu mulai lambat tadi di bawah ini. Ya. Nah, kita mulai dari belakang di sini. Kita mulai dari belakang. Tadi di sini 25. Ya, di sini 25. 25, ya 25. Kita kurangi, kalau tadi kita tambah berarti di sini kita kurangi. 25 dikurangi 5 berarti di sini 20. Ya, 20. Nah, 20 kurangi 1 di sini 19. Ya, 19. 20 dikurangi 8 berarti di sini 12. Oke. 15 kurangi 3 berarti di sini 16. Ya, 16. Nah, 16 kurangi 4. 16 kurangi 4, 12. 12 kurangi 2, 10. Kita akan gunakan 12 atau 10. Logikanya tetap proyek itu akan dimulai di minggu ke-0. Berarti di sini tetap harus 0. Berarti kita akan selesai atau mulai paling lambat di mana? 12 kurangi 2 atau 10 kurangi 4. 16 kurangi 4, 12 atau 10. Berarti kan kita akan mulai paling lambat di minggu ke-10. 10 kurangi 10, 0. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya, kita selesai nih di sini. Nah, mana yang termasuk jalur kritis nih di sini? Jalur kritis itu kita bisa ambil atau kita bisa tetapkan pada kejadian-kejadian yang memiliki nilai baik waktu mulai ya. Baik waktu mulai maupun waktu selesai yang sama. Berarti di sini ya, di sini berarti A ya, di sini kita contreng dulu. Ini tidak ya, berarti 14, 16, 17, 19 tidak di sini dan di sini. Oke, berarti jalur kritisnya itu berada di A, B, ya, C, G. Jalur kritisnya atau aktivitas kritis itu berada di A, B, C,
dan G. Ini jalur kritis itu atau jalur kritis atau aktivitas yang termasuk kritis. Sedangkan D, E, F ini termasuk jalur non kritis. Artinya bagaimana? Kita lihat. Misalkan nih, di sini ada keterlambatan ya, ada keterlambatan waktu. Ini mulai cepatnya itu harus di minggu ke-10 dan mulai paling lambat itu di minggu ke-10. Ya, misalkan nih, ini kita mulai di minggu ke-11 saja. Misalkan ini kita mulai di minggu ke-11. Apakah akan sama? 11 ditambah 2 berarti di sini 13. Ya. 13 ditambah 8 berarti di sini 21. 21 ditambah 5 berarti 26. Artinya akan molor 1 minggu kan? Misalkan di sini 26. 26. 26 dikurangi 5, 21. 21 dikurangi 8, berarti di sini 14. 14 dikurangi 2, berarti di sini 12. 21 dikurangi 8 itu 13 ya, 13 ya, 13. 13 kurangi 2. Di sini 11. Artinya memang ada 11 ya, 11. 11 kurangi 10, 1. Artinya memang di sini ada molor 1 minggu. Sehingga yang harusnya selesai di minggu ke-25, dia akan selesai di minggu ke-26. Kalau kita berbicara masalah proyek, molor itu kan pasti akan ada penalti kan? Itu kalau terjadi di jalur kritis. Tetapi kita lihat ketika ada molor, ya, ada molor di aktivitas yang termasuk jalur tidak kritis. Katakanlah nih, ini bukan 14 tetapi 15. Kita lihat saja di sini bukan 14 tetapi 15 nih. Berarti 15 ditambah 3 di sini 18 ya. 18 ditambah 1 19. Tidak masalah. Di sini berarti 19 kan. Plus 18 berarti 19. Tidak masalah kan? Karena dia tetap akan menunggu C20. Sehingga di sini tetap 20. 20 ditambah 5, 25. Sehingga kalau terjadi di jalur atau aktivitas non-kritis, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi masih pada range waktu mulai cepat dan waktu paling lambat ya. Berarti di sini antara 14 dan 16 atau 17 dan 19. Kalau misalkan di sini kita mulai di 20 juga pas 20 ditambah 1 kan. Ya pasti juga akan molor 20 plus 1. Berarti di sini bukan 20 tetapi 21. 21 25 berarti 26. Pasti juga akan molor. Sehingga range molornya itu juga harus antara ini. Ya. Itu yang dimaksud jalur kritis dan non kritis kalian bisa baca sendiri di PowerPoint saya ya. Di situ ada masing-masingnya, ada masing-masing penjelasan pertahapannya terlebih dahulu ya. Nah, sampai sini dulu. Kita akan lanjut penjelasan selanjutnya akan saya terangkan langsung ketika Zoom ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.